selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Landari Liling. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Epi. Saya alumni dari kampus Universitas Hasanuddin, profesi apoteker. Terus saya sekarang berdomisili di Antang dan saya berasal dari suku Tanah Toraja. Baik. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan kesediaan yang Anda luangkan kepada saya. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara klinis mengenai gejala atau permasalahan psikologis yang Anda alami. Dalam wawancara ini, saya meminta kesediaan Anda untuk direkam, apakah boleh? Iya, boleh. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan permasalahan yang Anda hadapi. Yang pertama yaitu gejala fisik. Bagaimana kabar Anda 2 minggu terakhir ini? Kabar saya 2 minggu terakhir ini kurang sehat, kurang fit badannya. Oke. Apa gejala fisik yang Anda rasakan belakangan ini? Yang pertama itu yang saya rasakan lemas, kayak loyo, kayak letih begitu, iya. kayak tidak bersemangat. Seperti apa gejala fisik tersebut yang Anda rasakan akhir-akhir ini? Ya seperti itu yang saya bilang tadi, saya lemas, kayak tidak bertenaga. Tidak Dan bertenaga. saya sering berkeringat, terus badan kayak gemetar-gemetar begitu. Iya. Pada saat apa saja Anda mengalami gejala fisik tersebut? Pada saat siang, terus kadang sore juga. Cuma tidak menentu. Iya. Tapi yang paling sering saya rasakan itu di siang hari. Mulai kapan Anda mengalami gejala fisik tersebut? Mulai dari 2 minggu terakhir ini saya merasakan itu. Iya. Apakah gejala fisik tersebut mempengaruhi aktivitas Anda? Iya, sangat mempengaruhi karena kita tidak bertenaga tuh, kayak lemas, letih, lesu, jadi kayak tidak semangat kayak beraktivitas, kayak Iya. tidak bisa kayak maksimal beraktivitas. Bagaimana Anda menangani gejala fisik yang Anda rasakan? Tidur. Saya mencoba untuk tidur supaya pas bangun kayak fresh badan, tapi ternyata tidak, kayak semakin tambah lemas begitu. Iya. Baik. Apakah akhir-akhir ini Anda mengalami gangguan gejala psikologis? Kalau sejauh ini sih cuma cemas, karena itu saya cemaskan diriku, bilang kenapa kak kayak loyo sekali begini. Oke, Anda merasa cemas ya? Iya. Hal seperti apa yang mengganggu gejala Anda tersebut? Kurang makan kayaknya. Kurang makan? Iya, karena akhir-akhir ini tuh saya kayak tidak lapar. Saya cuma makan itu 1 hari 1 kali. Dan tidak lapar kak, kurasa. Anda hanya makan 1 kali dalam 1 hari. Iya. Anda tidak merasakan lapar ya? Iya. Apa yang memicu timbulnya gejala tersebut? Yang memicu gejala tersebut saya juga kurang tahu apa yang bisa memicu itu. Tapi saya merasa 1 kali makan itu saya sudah kenyang untuk besok lagi. Mungkin karena saya kurang makan, makanya saya lemas loyo begini. Tapi saya tidak tahu penyebabnya apa, kenapa saya tidak lapar. Kan normalnya orang itu makan 3 kali sehari, sedangkan saya cuma 1 hari dengan porsi yang sedikit, tidak banyak. Iya. Jadi Anda tidak mengetahui pasti apa yang membuat Anda merasakan gejala tersebut. Iya. Bagaimana dengan mood Anda? Apakah sering berubah-ubah? Iya, sering berubah-ubah semenjak 2 minggu terakhir ini. Moodnya kayak lebih sensitif perasaannya.
rasanya kayak khawatir terus, bilang ih kenapa kayak ini begini, jadi kayak moodnya ndak stabil lah. Oh iya. Di saat seperti apa Anda merasakan mood Anda berubah? Saya merasakan mood saya berubah itu ketika gejala lemasku itu kurasakan, kayak langsung berubah moodku, kayak khawatir kak, bilang ih kayak ih loyonya badanku kenapa ini kak, padahal tuh sudah makan tapi masih loyo. Terus yang kucemaskan itu tidak ada jika penyakitku yang kayak berbahaya begitu, sampai ku kayak makan cuma 1 kali sehari, nafsu makanku berkurang juga, terus berat badanku turun karena saya kurang makan, kayak begitu. Oh, oke. Jadi mood Anda berubah ketika Anda merasakan kecemasan pada diri Anda, di mana Anda merasakan pola makan yang tidak sehat. Anda hanya makan 1 hari sekali. Iya. Oke, baik. Bagaimana bentuk interaksi Anda dengan orang lain belakangan ini? Interaksi saya dengan orang lain belakangan ini kurang bagus, bukan kurang bagus sih, tapi kurang berinteraksi kak sama orang lain, karena lebih berdiam diri kak di dalam rumah, nggak bisa kak keluar karena itu mi kak, kalau lemas kak lagi loyo lagi kayak mau kak tidur saja. Oke, jadi belakangan ini Anda kurang berinteraksi kepada orang Iya. karena keadaan Anda yang kurang memungkinkan untuk keluar. Anda hanya memilih untuk di rumah saja beristirahat ya. Iya. Siapa saja yang biasanya Anda temani berinteraksi belakangan ini? Paling orang dalam rumah, kayak orang tua, saudara, terus teman, hanya itu saja. Oh, oke. Jadi belakangan ini Anda hanya berinteraksi dengan orang rumah dan Anda memiliki temannya untuk berinteraksi. Iya. Apa saja yang Anda lakukan ketika berinteraksi dengan orang-orang tersebut? Paling bercerita, bertegur sapa, terus kayak bertanya-bertanya, kayak begitu sih, cerita-cerita, cuman sekedar itu. Oke. Apa saja yang Anda lakukan ketika bersama orang tersebut? Yang saya lakukan ya bercerita, cuman itu saja, atau kadang main game bareng, atau nonton bareng, kayak begitu sih. Bagaimana bentuk interaksi Anda dengan orang lain belakangan ini? Interaksi saya belakangan ini sama orang lain kurang bagus. Siapa saja yang biasanya Anda temani berinteraksi belakangan ini? Kebanyakan orang dalam rumah sih, yang kayak orang tua, saudara, terus ada juga teman. Oh, Anda berinteraksi belakangan ini hanya dengan orang di rumah dan ada teman ya? Iya. Apa saja yang Anda lakukan ketika berinteraksi dengan orang tersebut? Kalau orang dalam rumah sih yang seperti percakapan orang dalam rumah pada umumnya, tapi kalau ke teman biasanya lebih ke bercerita. Oh, bercerita ya? Iya. Apa saja yang Anda lakukan ketika bersama orang tersebut atau bercerita dengan orang tersebut? Kalau keluarga sih sekedar bertanya apa kegiatannya hari ini, kayak seperti itu, apa rutinitasnya hari ini, apa yang mau dia bikin hari ini. Tapi kalau ke teman biasanya lebih ke cerita tentang apa yang dirasakan, kayak curhat begitu kalau sama teman. Oh, curhat ya? Iya. Jadi ketika bersama teman Anda menceritakan tentang kehidupan Anda ya, begitu Anda curhat kepada teman Anda. Iya. Apa yang membuat Anda nyaman bersama orang itu? Teman saya? Iya, betul. Karena saya merasa nyaman dengan teman saya karena orangnya asik, terus orangnya bisa dipercaya dan baik juga.
nyambung lah, diajak cerita, diajak bertukar pikiran, nyambung. Oke, Dan jadi dia salah satu kayak pendengar yang baik sih menurutku, jadi kayak nyaman ditemani cerita, ada feedbacknya kalau kita cerita sama dia. oke, jadi Anda nyaman dengan teman Anda ini karena ketika Anda curhat, dia mengembalikan feedback kepada Anda. Iya. Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Nggak pernah Kak bekerja, tapi pernah Kak magang pas kuliah profesi apoteker dulu. Oh, pekerjaan apa yang Anda lakukan pada saat magang tersebut? Ada 3 tempat, ada di apotik, di rumah sakit, sama di industri. Kalau di apotik sama rumah sakit itu lebih ke pelayanan resep Ji. Kayak misal ada resep dokter, resep obatnya dokter kita yang siapkan. Terus kita yang konfirmasi ke dokter kesesuaian resepnya ini sudah sesuai ke obatnya dengan riwayat penyakitnya orang tersebut, sama penyiapan obatnya, alkes juga, alat-alat kesehatan. Dan waktu itu pas saya magang di rumah sakit juga pas zamannya COVID, jadi semua alat kesehatan alkes untuk COVID itu kita yang handle semua. Terus kalau yang di industri itu dia kita lebih ke cara pembuatan obat dari bahan bakunya, terus bagaimana bahan bakunya diproses sehingga jadi bahan obat sampai dikemas. Itu semua alur-alurnya kita pelajari semua di industri. Oh, oke. Bagaimana aktivitas Anda di kampus? Aktivitasku dulu waktu kuliah di kampus luar biasa, seru sih, seru. Tapi ya begitu nih, pada umumnya mahasiswa banyak stresnya, kurang senyumnya. Nah, begitu ya. Apakah Anda aktif pada organisasi di kampus? Iya, aktif di organisasi kampus. Di kampusku itu ada namanya PMKO, Persekutuan Mahasiswa Kristen Okumene. Saya aktif di situ. Oke. Masalah seperti apa yang Anda pernah hadapi saat bekerja magang tersebut? Masalah yang dihadapi itu banyak, kayak waktu di apotik itu banyak orang yang datang kayak datang saja bertanya tentang obat, terus pas sudah dijelaskan dia tetap tidak mengerti. Dan ada juga beberapa orang yang bawa obat yang sama, terus di apotik itu tidak ada obat yang sama tapi yang hampir miripnya tapi dia tetap tidak mau ambil. Banyak intinya kendalanya. Dan ada juga beberapa yang kayak beli kayak mau cari obat-obat penggugur kandungan kayak begitu tanpa resep dokter, tapi kan itu tidak bisa kayak begitu. Terus kayak kendala itu yang kurasakan juga di rumah sakit itu kan waktu PKPK di rumah sakit zaman COVID, jadi kayak segala sesuatu yang kita lakukan itu terbatas dan harus pakai baju APD yang sangat-sangat panas dan tidak boleh sembarang-sembarang itu karena takut kita terinfeksi toh, karena banyak pasien yang kena COVID juga. Terus obat-obat COVID juga pada saat itu di rumah sakit berkurang dan sementara banyak pasien yang membutuhkan obat-obat yang kayak antibiotik untuk COVID. Jadi di situ kita kayak aduh pusing sekali bagaimana caranya untuk dapat obatnya, sementara di Kimia Farma juga atau di tempat PBF obat juga itu kosong Itu kendalanya dulu sih. Kalau di industri kendalanya lebih ke tempat tinggal, karena industri itu dia jauh dari pemukiman warga, jadi aksesnya itu untuk kayak belanja makanan itu kayak jauh sekali aksesnya. Itu sih kendalanya sejauh ini. Oke. Apakah Anda boleh menceritakan latar pendidikan Anda? Boleh. Saya ceritakannya dari SD sampai sekarang atau dari TK? Kalau Anda TK, dari TK sampai selesai pendidikan. Saya dulu ndak TK, langsung SD. Dulu SD-nya di SDN
490 Belondong itu ada di Lamasi, Luwu. Oh, di Luwu. Iya, terus SMP-nya juga itu di SMP Negeri 1 Lamasi, sama jadi Luwu juga. Terus kalau SMA-nya itu di SMA Negeri 2 Palopo. Dia itu di kota, di Palopo, bukan masuk Luwu sih, tapi dia bagian kotanya. Terus dulu pernah kuliah 1 tahun di kampus UPRI pertambangan, tapi saya berhenti karena waktu kuliah di UPRI saya daftar lagi SBMPTN di Unhas dan saya diterima, jadi saya tinggalkan UPRI dan saya mulai kuliah di Unhas itu jurusan farmasi pas 2016. Dan saya kuliah S1 itu cuman tiga setengah tahun saya selesai kuliah S1. Terus saya lanjut profesi apotekerku itu cuma 11 bulan. Dan sampai sekarang kalau sekarang mau cari kerja sih. Oh, oke. Apa saja prestasi atau organisasi yang diikuti atau capai selama menempuh pendidikan? Kalau di SD ada prestasi. Dulu sering ikut lomba membaca sama ikut lomba-lomba kayak menari dulu pas SD. Kalau SMP dulu saya prestasinya sih bukan prestasi, tapi saya dari SMP itu selama 3 tahun saya selalu di kelas unggulan. Saya tidak pernah di kelas-kelas yang di luar dari kelas unggulan. Terus pas SMA itu lomba pramuka. Saya mengikuti lomba pramuka. Terus pas masuk kuliah cuman aktif di organisasi saja, jarang ikut lomba. Oke. Apakah ada hambatan atau tantangan yang pernah Anda alami selama proses pendidikan? Kalau dari SD sampai SMA kurasa ndak ada sih tantangannya. Saya lebih banyak kendalaku sama tantanganku pas mulai daftar kuliah. Kan pertama dulu saya daftar di SBMPTN itu di Unhas, saya ndak lulus. Jadi selama 1 tahun itu saya tidak mau juga menganggur, jadi mendaftar dulu di kampus swasta selama 1 tahun. Kuliah itu di kampus swasta. Kemudian tahun kemudiannya saya coba lagi daftar di Unhas dengan jurusan yang sama dan puji Tuhan saya lulus. Jadi saya tinggalkan kampus swastaku dan saya mulai kuliah di Unhas. Di situ tantangannya sangat berat sekali. Dulu awalnya kukira itu jurusan farmasi kayak jurusan gampang sih begitu, dan ternyata setelah saya kuliah di dalam, wah jurusannya sangat susah sekali dan banyak hal yang harus dikuasai. Hampir semua mata pelajaran, sampai pelajarannya juga kedokteran harus kita kuasai, pelajarannya anak matematika, kimia, fisika, biologi, semuanya itu harus ditahu. Karena itu salah satu basicnya anak farmasi, karena kalau kita tidak tahu itu akan sulit nanti ke depannya lagi kita belajar. Dan itu memang dasar-dasarnya anak farmasi itu semua. Jadi kayak kaget sih begitu, wah ternyata kuliah ternyata tidak segampang yang dipikir. Susah sih masuk kuliah, tapi lebih susah lagi pas keluar. Apalagi itu di farmasi itu banyak sekali labnya. Pas awal semester pertama saja itu saya sudah 4 labku yang kayak harus kerjakan semua itu 4 lab. Belum lagi kita kerja laporannya, belum lagi kerja jurnalnya, belum lagi persiapan untuk lab, baju lab, peralatan lab, semuanya. Pokoknya tidak sesuai yang dibayangkan dan berbanding terbalik pada saat kita masih SMA. Yang SMA itu yang kayak santai-santai terus pas masuk kuliah tersiksa sekali dan harus menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan yang sekarang kayak begitu. Banyak sekali kendalanya kalau mau dicerita itu. Oke. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda melewati hambatan atau tantangan tersebut?
Cara aku lewati hambatan itu pertama untuk diriku sendiri yang kayak bilang, deh 2 kali kak ini daftar baru lulus kak, jadi harus kak sungguh-sungguh belajar, nggak boleh kak menyerah. Terus yang kedua aku ingat juga orang tua aku yang kayak susah mi orang tua tak untuk biayai kuliah, jadi harus ki sungguh-sungguh kuliah. Dan saya bersyukur dikelilingi kak sama teman-teman yang baik, terus circle pertemanan yang baik. Jadi teman-temanku semua itu rajin belajar, rajin kerja tugas, terus kayak saling membantu ki. Jadi kayak ada yang semangati ki begitu, ndak jalan sendiri. Jadi itu mi caranya saya motivasi terus diriku, ndak boleh kak menyerah, harus kak selesai tepat waktu supaya bisa kak juga banggakan orang tuaku bilang bisa jadi sarjana. Oh begitu, oke. Baiklah, selanjutnya apakah Anda memiliki ketertarikan kepada lawan jenis? Iya, pasti dong. Kalau orang normal pasti tertarik sama lawan jenisnya. Oke. Orang nggak normal gitu yang tertarik sama teman jenisnya. Apakah yang membuat Anda tertarik kepada lawan jenis Anda? Kalau pertama sih dari segi karakter sama sifat dulu. Kalau bagus karakternya sama sifatnya, oke. Terus yang kedua itu fisiknya harus oke. Maksudku bukan yang harus gagah-gagah amat, tapi setidaknya yang kayak rapi, harum, wangi, kayak begitu. Apakah Anda pernah ditolak dalam mengungkapkan perasaan Anda? Sejauh ini saya tidak pernah ditolak karena saya kalau suka orang tidak pernah ungkapkan duluan. Begitu. Oh, begitu. Iya. Baiklah, kita masuk di masa prenatal. Apakah ibu Anda pernah bercerita tentang ngidam apa pada saat hamil? Dulu waktu macetku hamil cuma ngidam mangga JBD sama jambu air itu sih. Oh, mangga. Sama juga ndak bisa cium yang bau-bau amis. Apakah ibu Anda pernah cerita mengenai kejadian traumatis yang dialami saat mengandung Anda? Kalau kejadian traumatis ndak ada Ji, kecuali yang kayak ngidam gitu. Itu Ji. Apakah ibu Anda mengalami stres atau kekhawatiran yang signifikan pada saat mengandung Anda? Kalau stres yang sangat signifikan kayaknya ndak Ji, cuma lebih ke kayak begitu mi, yang moodnya yang ndak stabil tuh kalau orang hamil bagaimana kah? Oh iya. Apakah ibu Anda telah melakukan pemeriksaan pada saat mengandung Anda? Jika ya, sejauh mana perkembangannya? Iya, pasti mi, setiap orang hamil pasti memeriksakan kandungannya. Dan selama saya dalam kandungan tidak ada Ji yang kayak hal-hal yang tidak bagus. Perkembangannya selalu Ji bagus. Oke. Apakah ibu Anda mengonsumsi suplemen seperti vitamin atau suplemen? Iya, orang tua saya mengkonsumsi suplemen vitamin sama susu untuk orang hamil. Baiklah, kita masuk di pertanyaan proses kelahiran. Kapan Anda lahir? Saya lahir di Palopo 23 Desember 1997. Oke, di mana Anda lahir? Saya lahir di Rumah Sakit Umum Palopo. Bagaimana proses kelahiran Anda? Apakah sesar atau normal? Normal. Apakah Anda diberi ASI sejak lahir? Iya, diberi ASI selama cuma 2 bulan kayaknya, setelah itu susu formula. Di usia berapa Anda diberi ASI dan usia berapa Anda sudah tidak minum ASI? Saya usia dari lahir sampai 2 bulan saya dikasih ASI, selebihnya susu formula. Oh, oke, begitu. Kita masuk di pertanyaan
penyakit yang pernah diderita. Apakah Anda mempunyai riwayat penyakit dalam hidup Anda? Iya, riwayat penyakitku itu ada. Saya mempunyai riwayat penyakit. Penyakit seperti apa yang Anda alami? Mah, Ya. Mah. Sejak kapan Anda terkena penyakit itu? Sejak masuk kuliah, Sejak masuk. saya mulai kena mah. Bagaimana Anda menghadapi penyakit tersebut? Cara aku hadapi kalau kambuh aku ya minum obat, Milanta. Minum obat ya. Iya. Apakah Anda masih merasakan dampak dari penyakit tersebut? Iya, saya masih merasakan dampak dari penyakit itu sampai sekarang. Oke, kita masuk di pertanyaan perkembangan fisik. Apakah Anda mengetahui usia berapa Anda mulai bisa berbicara? 1 tahun kayaknya. Saya mulai bicara nih, tapi belum jelas. Apakah Anda tahu pada usia berapa Anda bisa mulai merangkak atau berjalan? Kayaknya usia 8 bulan. Sekitaran itu sih, 6 sampai 8 bulan. Di usia berapakah Anda mulai menstruasi? Saya mulai menstruasi itu kayaknya usia 15 tahun deh, yang pas mau masuk SMA kelas 1. Saya baru menstruasi di situ. Gejala apa yang Anda rasakan pada saat menstruasi? Nggak ada gejalanya, nggak ada gejala. Apakah ada hambatan selama proses perkembangan Anda? Hambatannya kayaknya di menstruasi jadi yang tidak teratur. Menstruasi tidak teratur ya. Iya. Baiklah, kita masuk di pertanyaan perkembangan mental. Bagaimana kehidupan Anda saat masih bersekolah? Anda termasuk tipikal orang yang bagaimana di sekolah? Waktu saya sekolah, saya tipikal orang yang aktif dalam artian aktif dalam pelajaran maupun aktif di bidang-bidang olahraga, seperti itu. Bagaimana kehidupan Anda saat kecil, remaja, dan dewasa? Kehidupannya menyenangkan, tapi ada juga pas remaja ada sih yang beberapa yang tidak menyenangkan, seperti itu. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Kalau melihat diri saya sendiri, menurutku sudah bagus, tapi kadang adalah, kalau manusia pasti ada pernah merasakan kayak ada kurangnya, kayak insecure begitu, wajar gitu yang begitu-begitu. Tapi sejauh ini saya apresiasi diriku masuk kategori yang lumayan bagus nih. Ketika Anda mengalami suatu permasalahan, bagaimana Anda menghadapi permasalahan tersebut? Tergantung dulu permasalahannya kayak bagaimana. Kalau misal permasalahannya cuman hal-hal kecil, mungkin tidak terlalu difikirkan Ji. Kecuali kalau kayak permasalahan yang sudah masuk kategori rumit, ya mungkin caranya kita mengatasinya ya pertama-tama berdoa, terus mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Mungkin kita butuh pendapat dari orang tua kah atau teman, kayak begitu. Oke. Kita masuk di pertanyaan perkembangan emosi. Apakah ada peristiwa atau situasi tertentu yang memengaruhi perasaan dan emosi Anda? Kalau peristiwa tertentu ya mungkin lebih ke kehilangan kayaknya. Kayak misal kehilangan orang yang kayak disayang dan dicintai, kayaknya lebih ke situ. Terus kalau perubahan emosi pada saat mungkin kita merasa tidak nyaman dengan suatu hal, seperti itu. Apakah Anda pernah mengalami peristiwa tertentu yang menurut Anda berkesan? Iya.
Peristiwa yang menurutku berkesan itu pada saat saya selesai wisuda, menyelesaikan pendidikan saya. Itu sangat berkesan karena saya tahu rasakan perjuangannya di dalam itu seperti apa dan saya bisa lalui itu semua. Kapan Anda mulai tertarik dengan lawan jenis Anda? Waktu SMP. SMP. Bagaimana cara Anda mengekspresikan perasaan Anda? Cara mengekspresikan perasaan saya tidak terlalu tahu mengekspresikan perasaan. Saya lebih ke diam-diam sih, kayak dipendam begitu. Bagaimana cara Anda mengontrol emosi? Cara mengontrol emosi, lebih ke diam, tidak banyak bicara. Baik, kita masuk di pertanyaan perkembangan sosial. Bagaimana hubungan sosial Anda mulai dari kecil sampai sekarang? Dulu waktu kecil hubungan sosialnya paling ke teman-teman aja, teman main, tuh seru. Kalau sekarang sih hubungan sosialnya ndak sembarang, hanya orang tertentu yang ditemani bersosialisasi, yang kayak orang dikenal. Kalau orang baru itu kayak butuh proses untuk bersosialisasi sama orang baru. Apakah Anda memiliki seseorang yang dekat dengan Anda mulai dari masa kecil hingga sekarang? Iya, ada. Kalau masa kecil ada, cuman sekarang tidak terlalu nih. Kalau masa sekarang, iya ada teman dekat. Bagaimana Anda memulai hubungan sosial Anda? Cara aku memulai hubungan sosial dengan orang baru. Kalau dengan orang baru itu saya biasa kayak menyapa duluan, menegur orang duluan terlebih dahulu. Oh, oke. Bagaimana cara Anda beradaptasi dengan lingkungan Anda? Caraku beradaptasi dengan lingkungan ya melihat keadaan sekitar. Harus dipelajari dulu lingkungannya seperti apa, baru kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Pertanyaan yang Anda jawab tadi, kita akan masuk di dalam pertanyaan di mana mendalami gejala yang Anda rasakan. Di mana gejala yang Anda rasakan itu pola makan Anda yang kurang sehat. Bisakah Anda deskripsikan pola makan Anda saat ini? Apa yang sering Anda makan dalam sehari? Pola makanku dalam sehari itu kadang nggak makan nasi. Itu pun dalam sehari biasa makan nasi cuma sedikit. Saya lebih banyak ngemil, kayak semacam bakso, mie, terus kayak roti, seperti itu. Oh, jadi dalam sehari itu Anda jarang makan nasi dan yang Anda makan itu hanya seperti makanan ngemil, bakso, roti, mie, seperti itu ya? Iya. Berapa kali Anda makan dalam sehari? Apakah Anda melewatkan sarapan, makan siang, atau makan malam? Kalau makan nasi 1 kali sehari, saya biasanya makan pada siang hari dan saya tidak pernah sarapan. Terus kalau makan malam, saya tidak pernah makan malam. Makan sih tapi kayak itu mie ngemil, kayak cuman makan kayak wafer seperti itu. Oke, jadi Anda hanya makan nasi itu pada siang hari dan Anda tidak pernah sarapan ataupun makan malam. Iya. Selebihnya itu Anda hanya makan seperti ngemil saja ya? Iya. Apakah Anda sering mengonsumsi makanan tinggi lemak atau tinggi gula seperti makanan cepat saji, camilan manis, atau minuman yang bersoda? Iya. Saya sering makan makanan yang manis-manis. Terus saya juga sering makan makanan yang goreng-gorengan itu, kayak gorengan, martabak, terang bulan. Kalau minuman soda jarang. Tapi saya lebih banyak minum kayak susu, terus teh pucuk itu saya suka itu minuman. Oh, jadi Anda sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula,
makanan cepat saji, cemilan manis, Iya. minuman bersoda itu Anda jarang, hanya Anda minum susu dan teh pucuk seperti itu ya. Iya. Seberapa sering Anda mengonsumsi sayuran dan buah-buahan? Sangat-sangat jarang. Mungkin dalam 1 minggu itu mungkin 1 kali sih makan sayur atau buah. Oh, Anda sangat jarang ya mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Hanya seminggu sekali lah. Iya. Apakah Anda cenderung makan dalam porsi yang besar? Tidak. Porsi makanku itu sangat sedikit sih. Bagaimana Anda menilai ukuran porsi makan Anda? Porsi satu, kalau makan nasi toh cuman 1 sendok nasi saja. Itu pun biasa sendok nasinya enggak full sekali, cuman sedikit sih. Terus lauknya cuman sedikit juga, cuman berapa sendok makan. Oh, oke. Jadi Anda makan dalam porsi yang kecil dan ukurannya itu sangat sedikit, seperti 1 sendok makan nasi saja. Iya. Apakah Anda merasa cenderung makan berdasarkan emosi seperti stres, kesepian, atau berbahagia? Dalam kondisi lebih ke berbahagia sih. Kalau senang gitu kayak mungkin ngemil gitu sambil ngemil. Oh, oke. Jadi Anda merasakan makan itu berdasarkan kebahagiaannya. Iya. Jika Anda merasa bahagia, bawaannya Anda ingin nyemil. Iya. Apakah Anda memiliki kebiasaan makan yang kurang sehat saat bersosialisasi atau berpesta? Tidak. Saya selalu makan yang sehat-sehat saja. Tidak pernah sih yang kayak kalau berpesta orang tuh kan biasa kalau pesta orang kayak minum-minum yang alkohol, terus makan-makan yang sembarang-sembarang. Tidak sih kalau saya. Oke, kebiasaan makan yang kurang sehat pada saat bersosialisasi atau berpesta itu Anda tidak mengalami itu ya. Pada saat berpesta Anda tidak minum alkohol dan makan yang sembarangan. Begitupun juga pada saat bersosialisasi. Seberapa banyak air yang Anda minum setiap hari? Saya tipikal orang yang tidak suka minum air, jadi 1 hari itu kadang cuman paling banyak kayaknya 4 gelas saya minum 1 hari. 1 hari Anda hanya minum 4 gelas ya? Iya. Apakah Anda cenderung menggantikan air dengan minuman berkalori tinggi? Iya, yang minuman manis, air putih. Saya tidak suka minum air putih, tapi kalau minuman manis saya suka. Yang kayak itu susu kah, teh pucuk kah, yang kayak minuman-minuman yang di pinggir jalan itu, yang banyak-banyak macamnya kayak Thai tea, kayak kopi, green tea, yang seperti itu. Saya suka minuman manis, tapi kalau air putih saya tidak terlalu suka. Oh, jadi Anda lebih menyukai minuman yang manis dibanding air putih. Iya. Seperti minuman-minuman yang banyak dijual di pinggiran jalan, seperti susu juga dan teh pucuk. Contohnya minuman yang di pinggir jalan itu seperti Thai tea ya. Iya. Thai tea, green tea, Iya. dan sebagainya. Apakah Anda tertarik untuk membuat perubahan dalam pola makan Anda? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan perubahan tersebut? Iya, saya tertarik untuk mengubah pola makan saya karena sekarang kurasa diriku kayak kurang sehat begitu. Kayak sering kayak kambuh maku, dan mau kak supaya sembuh maku, ndak mau kak buat lambungku nanti luka terus semakin parah jadi saya lebih baik ku ubah dulu pola makanku supaya lambungku ndak sakit lagi dan ndak kambuh lagi asam lambungku. Oke, jadi Anda memiliki dorongannya dan ingin keluar dari pola makan yang tidak sehat ini. Iya. Anda memiliki
eh, dorongan untuk lepas dari pola makan tidak sehat ini, karena Anda ingin penyakit Anda tidak kambuh seperti ma yang Anda rasakan sebelumnya, sering kambuh akibat pola makan Anda yang kurang sehat. Iya. Apakah Anda memiliki riwayat masalah kesehatan terkait makanan seperti obesitas, diabetes, atau gangguan makan? Kalau obesitas sama diabetes enggak ada, Ji. Kalau gangguan makan, saya enggak terlalu bisa makan yang makanan yang pedis sama yang terlalu kecut begitu. Itu, Ji. Selebihnya aman-aman saja, Ji. Oke, jadi Anda memiliki masalah kesehatan pada gangguan makan yang Anda tidak bisa makan makanan yang terlalu pedis dan yang kecut. Ya. Siapa yang dapat membantu Anda dalam mencapai pola makan yang lebih sehat? Apakah ada dukungan dari teman atau keluarga? Lebih ke teman. Karena saya sering ceritanya ke teman, jadi saya sangat didukung oleh teman saya. Oh, jadi yang mendukung Anda itu adalah teman Anda, karena Anda lebih banyak bercerita tentang masalah yang Anda hadapi, tentang masalah pola makan yang Anda hadapi ini ke teman Anda. Iya. Apa yang mungkin menjadi hambatan dalam mencapai pola makan yang lebih sehat? Apakah Anda merasa sulit untuk mengatasi hambatan ini? Kalau sulit sih, kayaknya iya. Untuk membangkitkan nafsu makan itu sulit menurutku, dan untuk menghindari makan manis-manis itu juga sulit untuk saya. Oh, oke. Jadi itu ya. Iya. Baiklah, itu saja pertanyaan yang saya ajukan pada wawancara kali ini. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu kepada orang lain, sebaiknya jangan mengikuti pola makan seperti saya yang sangat-sangat tidak bagus, karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, harus bisa menjaga pola makan dengan makan yang teratur, makan makanan yang sehat, bergizi, terus makan buah, harus menjaga pola makannya biar kita tetap sehat terus. Seperti itu. Baiklah, wawancara tadi sangat menarik dan mengenai permasalahan yang Anda alami, di mana pola makan Anda yang tidak baik. Iya. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda ingin berbagi informasi kepada saya. Kalau boleh tahu, apakah ada teman atau kerabat atau pacar yang mengetahui permasalahan yang Anda alami? Dan jika ada, apakah Anda menceritakan permasalahan ini kepada teman Anda? Iya, saya ada satu teman yang sering saya temani cerita, dan saya memberitahukan semua yang saya rasakan, dan pasti dia juga tahu apa yang saya alami. Kalau boleh, saya mohon izin meminta kontak dari teman Anda dan mewawancarai teman Anda terkait permasalahan yang Anda alami. Kalau boleh, nanti akhir dari wawancara ini, ketika video kita selesaikan, apakah boleh Anda memberikan saya kontak dari teman Anda? Iya, boleh. Nanti saya kasih ke kontaknya. Terima kasih, wawancara kita telah berakhir. Terima kasih atas informasi dari permasalahan Anda yang Anda bagikan kepada saya. Selamat beraktivitas dan selamat siang. Ya, selamat siang.